Kalau misalkan nih, anak dilapori sebagai pelaku ini bagaimana nih? Oh iya, nggak apa-apa. Ya itu penting sekali. Makanya saya bilang. Jadi sebenarnya ini kalau soal kita bicara soal bullying itu bukan hanya bicara pada tentang korban ya Kak Diki ya. Karena kita juga harus pahami terkait dengan pelaku. Karena pelaku ini meskipun pelaku, tapi ini adalah salah satu korban. Tapi korban sebagai pelaku gitu ya. Artinya pelaku ini juga harus ditindak dalam artian bukan hanya diberi hukuman saja, karena hukuman itu tidak akan apa ya istilahnya ya udah gitu aja ngowos lah istilahnya ya kalau orang Jawa bilang, kalau dia tidak ada suatu tindakan yang lebih lanjut terkait dengan kondisinya. Nah, ketika kita dilapori bahwa anak kita sebagai pelaku, yang pertama adalah satu, dengarkan anak, ajak anak bicara tanpa judgement. Kadang orang tua itu ya saya paham sih sebagai orang tua itu pasti ketika dilapori seperti itu ya pasti marah ya wajar ya ketika kamu gini. Nah pasti marah ya wajar. Tapi upayakan untuk ajak bicara dulu. Ya. Jadi pengelolaan emosi orang tua itu sangat penting untuk dapat apa ya istilahnya itu untuk bagaimana membentuk suatu perilaku pada anak. Ya, tetap ajak bicara, tanyakan penyebab, ya. Kemudian hindari judgement, terus kemudian tetap ajarkan tentang konsekuensi. Nah, jadi ya harus dihukum. Dalam artian dia harus tahu ya dihukum bukan berarti harus dihukum fisik ya, tapi ya berikan hukuman yang memang dia layak, memang dalam artian si anak ini perlu mendapati suatu ya udah kalau memang itu kamu salah ya udah salahmu diskors ya sudah diskors, jangan sampai kadang-kadang kita itu ya namanya orang tua ya mungkin akan melindungi anak dan sebagainya meskipun sebagai pelaku. Namun kita harus kalau memang anak itu pelaku, kita harus juga gali kenapa anak ini kok bisa menjadi pelaku. Apakah memang dia mengalami masalah emosi? Nah, kita harus ajarkan dong bagaimana mengelola emosi kemarahan. Terus kita juga memberikan fasilitas untuk mengelola energi ya. Dan juga kita harus sebagai orang tua mungkin juga refleksi diri ya. Mungkin si anak setelah kita tanyakan kenapa sih mama sih nggak pernah di rumah. Nah, ini nih lama jeder. Nah, artinya bukan kesalahan murni kepada anak ya. Karena anak itu adalah bentukan dari pola asuh kita ya. Selain anak sudah memiliki karakter, kepribadian, tetapi pembentukan kepribadian itu juga dibentuk oleh lingkungan, terutama dari anak. Ya, contoh sekarang gini Kak Diki ya, yang paling viral dulu kan tahu ya yang apa namanya ya salah satu anak pejabat ya. Ya meskipun saya nggak sebut nama tapi teman-teman tahu juga ya, bapak ayah bunda juga tahu ya. Itu kita harus pahami loh ya, si anak ini anak orang kaya ya, diberikan fasilitas apapun. Nah tapi kenapa kok dia jadi pelaku? Nah ini kenapa nih? Nah kita harus tahu juga ya bahwa hal tersebut dibentuk oleh pola asuh. Pola asuh harus kita pahami, ada beberapa pola asuh. Ada pola asuh demokratis ya, di mana itu pola asuh yang dia harus bisa saling terbuka antara orang tua dan anak, betul. Nah, ada pola asuh yang otoriter. Nah, otoriter ini yang satu arah, jadi anak selalu salah, anak harus menuruti orang tua, apa-apa nggak boleh, mau keluar, jangan keluar, nanti kotor dan sebagainya. Nah bayangkan ya kalau kita dibentuk dengan pola asuh yang otoriter, waduh kita pasti jadi cemas, takut, nggak berani apapun. Kemudian ada pola asuh yang neglect. Neglect ini pola pengasuhan yang dia itu diabaikan ya, diabaikan dalam artian mungkin akan diberikan apapun kebutuhannya ya,
dia akan diberikan Manja gitu ya. nah, bukan dimanja sih ya. Jadi lebih ke beda lagi nih Kak Diki kalau dimanja Beda ya. ya. Kalau neglect ini lebih ya udah kamu tak penuhi. Kamu mau uang, kamu mau Hmm. jalan-jalan, udah jalan-jalan aja kamu tak kasih. Ya, itu. Ya, jadi udah dikasih duit, dikasih kartu kredit, jadi apapun lah. Kemudian dia jalan-jalan tanpa ada pengawasan. Nah, ini nih ya bentukan dari perilaku, makanya si anak tersebut melakukan penindasan karena nggak ada kontrol. Nah, ada lagi yang itu tadi yang dimanja itu lebih ke permisif. Nah, permisif itu apapun dituruti tanpa ada kontrol, apapun dibantu. Nah, si orang tua ini memenuhi kebutuhan semuanya tanpa ada tanggung jawab. Nah, ini yang kalau permisif itu dimanja. Kalau yang neglect tadi itu lebih dipenuhi juga, tapi nggak tanpa adanya ini ya, Kak Diki ya, tanpa adanya suatu pengawasan. Udah kamu tak kasih uang, terserah kamu. Nah, itu akhirnya kan bisa pengaruh juga menjadi dia, alah aku dapat semuanya kok, aku menguasai, aku udah punya uang. Nah, itu yang memicu anak bisa berperilaku menjadi pelaku bully, begitu Kak Diki.